nama saya Seria Fianti Tugatoro, NIM A1C1 19071, kelas reguler B, Prodi Pendidikan Kimia Universitas Jambi. Nah, di video kali ini saya akan membahas permasalahan yang ada di dalam ujian tengah semester saya, yaitu pada praktikum kimia organik 1. Selamat menyaksikan. Nah, baiklah, di sini saya akan menjawab permasalahan yang kedua dari ujian tengah semester kimia organik 1 saya. Nah, di sini permasalahan yang kedua yaitu sarankan beberapa modifikasi sederhana tentang alat-alat pendukung praktikum kimia organik yang sangat dibutuhkan. Nah, di sini saya akan menjawab permasalahan tersebut dengan menampilkan video terlebih dahulu. Di sini kami akan mendemonstrasikan alat destilasi uap dengan bahan-bahan ataupun alat-alat yang sering kita jumpai ataupun alat bekas. Di sini pun ada alat yang kami gunakan, yaitu kaleng bekas, selang, penangas, dan botol kaca untuk penampung destilat. Nah, kemudian seperti yang kita lihat pada kaleng yang pertama dan kedua, kita akan membuat lubang untuk celah daripada selang mengalirkan uap dari botol yang kaleng yang 1 ke kaleng yang 2. Kemudian kita buat lubang lagi dari kaleng 2 ke kondensor sampai ke ujung sini, kemudian sampai ke penampung destilat. Nah, untuk cara kerjanya, yang pertama itu di kaleng yang pertama itu berisi air, kemudian kaleng kedua berisi yang mau kita destilat, misalnya serai ataupun kulit jeruk nipis seperti itu. Dan di sini ini namanya kondensor. Kondensor ini isinya bisa juga ditambahkan dengan garam sama air. Nah, fungsi garam di sini supaya mempertahankan ataupun memperlama waktu esnya supaya nggak mudah cair seperti itu. Kemudian hasil dari destilatnya akan ditampung melalui botol kaca ini. Nah, cara kerjanya yang pertama, penangasnya dihidupkan dimulai dari yang kaleng pertama. Ini masih posisi mati. Nah, sampai ini nanti setengah mendidih, barulah dihidupkan untuk kaleng yang kedua, kompor untuk kaleng kedua penangasnya. Nah, jadi kalau udah menguap yang dari sini, uap airnya, dan di sini ada air ditambah sama serai ataupun ekstrak dari jeruk, kulit jeruk. Nah, uapnya ini akan mengalir melalui selang yang ini dan masuk ke kondensor ataupun pendingin yang isinya kami isi sama es tadi. Nah, setelah didinginkan, hasil dari pendinginannya itu akan mengalir dari selang yang ini ke botol kaca untuk menampung hasil destilatnya yang berupa minyak sirih ataupun minyak serai. Nah, untuk selang yang ini kami sambungkan dari dalam ke luar sini, nggak ada terputus. Dari sini di dalam dia masih dalam bentuk selang seperti layaknya kondensor seperti. Nah, di sini dari video tersebut, saya menyarankan modifikasi sederhana itu yang merupakan alat pendukung praktikum kimia organik yang sangat dibutuhkan, yaitu saya menyarankan modifikasi sederhana pada alat destilasi uap. Nah, pada alat destilasi uap tadi, kita dapat melihat bahwasanya itu dapat dimodifikasi secara sederhana dengan hanya menggunakan
kaleng bekas, botol kaca, dan selang. Nah, di mana kaleng bekas tersebut nanti kita akan beri bolongan kecil di tengahnya yang digunakan untuk celah yang akan dimasukkan selang dan mengalirkan uap air, yaitu dari kaleng satu terhadap kaleng kedua dan kaleng kedua terhadap kondensor. Nah, kondensornya itu tadi kita dapat melihat bahwasannya itu kita menggunakan kaleng bekas juga. Namun, kaleng bekas yang digunakan sebagai kondensor ini lebih besar daripada kaleng bekas pertama dan kaleng bekas yang kedua. Nah, kaleng bekas yang pertama ini akan diisi oleh air, di mana nantinya akan dilakukan pemanasan dan uap yang dihasilkan akan dialirkan pada kaleng kedua, dan kemudian dilakukanlah pendinginan pada kondensor, yaitu pada kaleng ketiga yang berukuran lebih besar. Nah, setelah dilakukannya pendinginan, maka dilakukannya proses destilat. Nah, proses destilat ini yaitu uap air akan dihasilkan dari proses pendinginan tersebut dan dialirkan melalui selang, yaitu ke dalam botol yang merupakan yang kita gunakan sebagai labu destilat pada destilasi uap ini. Nah, sehingga saya menyarankan modifikasi ini yaitu pada destilasi uap, karena ini sangatlah diperlukan dan dibutuhkan di dalam praktikum kimia organik. Baiklah, saran saya kedua untuk modifikasi alat pendukung yang sangat diperlukan untuk praktikum kimia organik ini yaitu pada kromatografi kertas. Nah, namun sebelum itu saya akan menampilkan video fotografi kertas, yaitu sebagai berikut. Kertas nasi, spidol, perekat atau solasi, gunting, air, glue. Pensil. Saya akan menggunting kertas minyak tersebut agar bisa pas ke dalam gelas yang disediakan. Oke. Oke, setelah titik-titik start tadi sudah dibuat, itu akan seperti ini. Saya akan masukkan ke sini. Sekarang kita akan masukkan air. Airnya itu sampai ke garis start yang ada di sini, atau bisa kurang juga. Setelah itu kita tunggu. Nah, di sini kromatografi kertas tersebut dapat kita modifikasi dengan menggunakan kertas nasi dan gelas, sehingga saya sangat menyarankan modifikasi terhadap kromatografi kertas ini, karena hanya menggunakan kertas nasi dan juga gelas, di mana
kertas nasi tersebut nantinya akan kita gunting dan di mana disesuaikan ukurannya terhadap gelas. Nah, setelah itu kita buat atau kita totolkan titik-titik pada kertas nasi dengan spidol, di mana telah dibatasi pada kertas nasi tersebut. Nah, setelah itu kertas nasi yang telah ditotolkan oleh spidol warna tersebut kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air tersebut. Nah, kita akan menunggu beberapa saat perubahan yang dihasilkan dari kertas nasi tersebut setelah ditotolkan spidol warna. Nah, kita dapat melihat hasil perubahan yang dihasilkan dari kertas nasi tersebut dari spidol warna yang telah ditotolkan adalah, nah, yang pertama itu warna biru. Nah, warna biru di sini pada kertas nasi itu berubah menjadi warna biru muda. Nah, yang kedua itu warna merah. Merah di sini menghasilkan warna merah dan juga warna kekuningan. Sedangkan warna hitam, yang tadinya warna hitam, dia menjadi warna ungu dan berwarna hijau muda pada kertas nasi. Dan saya sangat menyarankan modifikasi ini terhadap kromatografi kertas karena hanya menggunakan alat-alat yang sangat sering kita gunakan dan ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini pertanyaan selanjutnya yaitu dari modifikasi ini yaitu apa keunggulan dari modifikasi alat itu terhadap keberhasilan praktikum. Nah, yang pertama tadi saya menyarankan yaitu destilasi uap. Nah, keunggulannya itu yang pertama itu dapat menghasilkan uap air sebagai hasil destilat murni, yaitu dengan hanya mengalirkan uap air dari labu mengalirkan uap air, yaitu dengan melakukan pemanasan pada kaleng bekas yang dihubungkan dengan selang, di mana setelah dihubungkan dengan selang dan dilakukan pemanasan akan dihasilkan uap air. Nah, ini nantinya dapat menghasilkan hasil destilat murni, di mana kita hanya menggunakan kaleng bekas saja dan botol kaca sebagai labu destilat. Nah, yang kedua itu pemisahan yang dilakukan pada sampel dapat lebih cepat dan praktis, yaitu kita hanya dengan memanaskan sampel pada kaleng bekas dengan waktu yang sangat cepat dan mana uap yang akan dihasilkan itu akan dialirkan ke kaleng ketiga. Nah, kaleng bekas ketiga di sini adalah sebagai kondensor. Nah, ini merupakan keunggulannya. Nah, yang ketiga itu proses pendinginan uap air dapat mudah kita lakukan, yaitu hanya dengan menggunakan kaleng bekas yang berisi es tersebut, yang mana kaleng bekas tersebut memiliki ukuran yang lebih besar daripada kaleng lainnya. Nah, ini digunakan sebagai kondensor. Nah, di mana setelah proses pendinginan ini akan dihasilkan hasil destilat pada botol kaca, yaitu yang digunakan untuk menampung hasil destilat murni, itu dengan hanya menggunakan botol kaca saja. Nah, itu merupakan keunggulan yang dapat kita peroleh dengan destilasi uap yang hanya menggunakan kaleng bekas, selang, dan juga botol kaca. Nah, yang kedua ini yaitu kromatografi kertas. Nah, kromatografi kertas ini ada pun keunggulannya untuk keberhasilan dari praktikum, yaitu kita yang pertama, proses pemisahan suatu sampel itu dapat mudah kita lakukan dengan hanya menotolkan spidol pada kertas nasi tersebut, di mana nantinya kertas nasi tersebut kita rendam di dalam gelas yang berisikan air. Nah, yang kedua itu kita dapat melihat dengan jelas dan
dapat melihat dengan jelas pemisahan warna yang dihasilkan dari spidol tersebut ketika ditotolkan pada kertas nasi, di mana setelah kertas nasi tersebut ditotolkan dan direndam pada air akan memberikan warna yang tampak jelas dapat kita lihat, sehingga kita dapat mudah melihat secara jelas warna yang dihasilkan dari pemisahan warna pada kertas nasi yang telah ditotolkan. Nah, itu merupakan sebuah keunggulan dari modifikasi sederhana ini, yaitu pada kromatografi kertas. Nah, itulah jawaban saya dari permasalahan nomor 2 praktikum kimia organik 1 saya. Sekian dan terima kasih.